Naudzu. Kalau panggilan kiri ya Jibril, Nasrani ya Rasul. Kalau kau penuhi, umatmu jadi Kristen semua. Nabi tanya lagi, bari mesem. Jibril, tadi perempuan tua itu kelihatan kece, nyentrik, menarik, pakai segala macam perhiasan. Itu gambaran apa Jibril? Oh, itu gambaran dunia ya Muhammad. Untung kau dipanggil, kau tidak penuhi. Kalau kau penuhi, celaka umatmu bakal tergila-gila dengan dunia ya Muhammad. Na'udzubillah min asta. Di malam ini kita ambil ibrah. Panggilan kanan, panggilan Yahudi. Nabi enggak penuhi panggilan kanan yang merupakan gambaran Yahudi, tapi gaya hidup umatnya sudah seperti gaya hidup Yahudi. Betul tidak? Betul tidak? Sekarang ini kita berhadapan dengan sebuah gerakan besar yang diprakarsai oleh Yahudi. Namanya gerakan kafirisasi. Kalau dulu kita kenal istilah sebuah nasionalisme, sekarang ini kita berhadapan dengan ideologi kafirisasi, lalu berhadapan dengan neo-Zionisme. Apa itu neo-Zionisme? Sebuah ideologi yang ingin menciptakan tatanan dunia secara global dan ingin memisahkan kita umat Islam dari agama dan ajarannya, dari Quran dan sunnahnya, dari majelis taklimnya, dari pondok pesantrennya, dan memisahkan kita dari ulama-ulama kita. Leres. Betul. Astagfirullah. Mereka punya cara dan dengan segala daya upaya agar bagaimana kita umat Islam ini pisah dari ajaran agama kita, mendangkalkan iman dan akidah kita, menjauhkan kita dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau umat ini sudah jauh dari ajaran agamanya, jauh dari Al-Quran dan Sunnahnya, jauh dari ulamanya, maka tentu umat ini bakal sesat. Dan kalau sudah sesat, umat ini pasti akan memilih pemimpin-pemimpin yang sesat. Betul? Betul. Banyak nggak pemimpin yang sesat? Banyak nggak? Banyak. Ada nggak? Ada. Di mana? Sono. Asta. Yang kalau mereka berfatwa, tentu fatwa itu akan menyesatkan. Betul? Betul. Betul? Betul. Na'udzubillah min. Itu panggilan Yahudi. Tanpa terasa hampir 80% kita ini sudah masuk perangkap Yahudi, Bang. Diracuninya anak-anak kita dengan pergaulan bebas, yang muda, yang mudi, kebablasan dalam bergaul. Akhirnya banyak terjadi kehamilan. Betul? Betul. Kalau mobil tabrakan sama mobil, penyok ke dalam. Tapi kalau Mamat sama Minah tabrakan, penyok ke depan. Kalau sudah begitu kan kata orang Belanda, meser cendol tadi kelapaan, ia beteng gondal gandol tak ayah bapaan. Kata orang Jepang, tuku sekuteng rono kelapane, lah iya iki ono wadan meteng rono bapane. Orang Arab beda lagi. Yasin tabarok, dari malam, baru tadi malam diri Yasin, besok keluar orok. Banyak tuh ya begitu. Banyak kamu nggak? Nah, untuk bilang apalagi sekarang ini teknologi makin canggih, zaman semakin modernisasi, pendangkalan iman dan akidah terus berjalan. Betul? Betul? Sekarang ini anak-anak kita diracuni dengan berbagai macam permainan dalam HP. Yang kecil sudah jadi korban TikTok, pada pinter-pinter joget TikTok. Betul apa tidak? Emaknya juga sambar geledek yang ngajarin. Betul nggak? Asal yang gedean dikit diracuni dengan game online. Welcome to Mobile Legend Bang Bang. Double kill, triple kill, super victory, first blow on.
Jadi goblok semua tuh anak-anak kita. Gara-gara hak. Gara-gara hak. Astaga. Diracuni dengan nyanyian supaya nggak hobi ngaji Quran. Betul tidak? Betul tidak? Ya boleh-boleh saja anak kita punya bakat seni, kembangkan bakat seninya, tapi tanamkan iman. Seperti yang saya bilang, kalau anak kita seniman beriman, enak. Kalau dia perempuan nyanyi, auratnya tertutup, jogetnya nggak begitu-gitu amat, amat aja nggak begitu. Betul. Jadi seniman beriman. Sekarang ini seni tidak lagi indah. Kenapa? Diperkosa sama penyanyinya. Naik panggung, celana ketat, rok pendek, kaki diangkat, salon goyangnya mati-matian. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul Lengser Uut naik goyang ngecor, Tisa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Lali Ajis goyang bulldozer, Owa Marisa goyang koplok, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dadak bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang pula-pula, Saskia Gotik goyang iting, Sahrini goyang morina, Cita-Citata goyang duman, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, Lanyang belum ada goyang nyungsep. Udah diam aja mah. Apal-apal resek banget. Gua mah apal bukan berarti nonton, ngapalin. Seni itu tanpa seni hidup terasa tapi jangan nodai Ibu boleh nyanyi nggak? Boleh. Hibur diri, hibur suami, boleh. Boleh nggak Bu? Tapi jangan lupa ngaji nomor 1, nyanyi nomor 30. Betul. Kalau ibu bisa nyanyi kan bisa hibur diri, bisa hibur suami. Suami makan coba ibu dampingin, ngempet samping suami, bari nyanyi, abang, papa, kalau kurang bumbu masakanku ini tolong kasih tahu biar mama tambah lagi ser. Suami lagi makan didampingin, dinyanyiin, itu suami makan nambah, betul nggak? Apalagi suami di ngajiin, mati. Ya iyalah. Bu, silakan menyanyi. Suami ibu kerja keluar kota, ibu rindu menggebu-gebu. Pulang ke rumah ibu sambut dengan senyum mesra, nyanyi dah. Sekian lama aku menunggu untuk teroreng, bukankah engkau telah berjanji kita jumpa? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Telah lama ku menunggu. Penggemar juga Bapak Ibu. Seni itu Yang kedua, panggilan kiri yang merupakan gambaran Nasrani. Berapa banyak umat Islam yang lemah imannya, lemah ekonominya, masuk kristenisasi, murtad dari Islam. Betul? Diberikan fasilitas, diberikan sembako dan beras, pengobatan gratis, sekolah gratis, lemah iman, lemah ekonomi, kadal fakru ayyakuna kufran. Berapa banyak umat Islam yang murtad dari Islam gara-gara lemah iman dan ekonominya. Betul. Kalau lemah ekonomi, iman kuat, selamat. Betul? Betul? Pasti dijaga itu nilai iman. Ini intan paling mahal, mutiara paling berharga. Iman, Bang. Pegangan rohani yang sangat lembut tapi juga sangat teramat kokoh.
dalam konsep Islam kebutuhan jiwa yang paling mendasar, yang melebihi segala-galanya. Oleh karenanya sebuah iman yang dimiliki dengan mantap oleh setiap orang akan menjadikan orang yang bersangkutan tidak gampang berhadapan dengan segala situasi dan kondisi, bagaimanapun berat dan sulitnya, betapapun rumit dan dilematisnya. Itulah nilai sebuah keimanan. Demi keimanan boleh miskin, demi keimanan, demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Betul? Iya. Jangan sampai dijual iman ini dengan harga yang murah. Bawa mati iman, bawa mati iman. Jangan kita mati kecuali sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi kan iman memang begitu, kata ulama, bersifat fluktuatif. Artinya yazid wa yanqus. Kadang iman bertambah, kadang iman berkurang, kadang iman naik, kadang-kadang iman turun. Bapak-bapak juga begitu, kadang-kadang naik, kadang-kadang apanya bang? Imannya, kolornya. Jaga iman, jaga iman, perkuat keimanan. Perbaharui dengan apa? Biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nanti di hari kiamat baginda Rasul menjadi orang yang paling sibuk mikirin umatnya. Ketika dilihat umatnya ada di jurang neraka, baginda Rasulullah bersujud menangis. Allahumma sallim ya Rabb, selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman, walau seberat biji korma. Diangkat umatnya yang ada di jurang neraka masuk ke surga. Nabi nggak sampai situ doa, ya Rabb selamatkan umatku yang di dalam hatinya masih ada iman, walau seberat biji apa? Jagung. Diangkat umatnya yang ada di dalam neraka masuk ke surga. Nggak cukup sampai di situ, beliau berdoa lagi, ya Rabb selamatkan umatku yang masih ada iman di dalam hatinya, walau seberat biji sawi, masih diselamatkan masuk ke surga. Dan doa yang terakhir, ya Rabb selamatkan umatku yang ketika mereka dulu di dunia nggak punya amal baik karena jadi bajingan tengik. Astaga, udah bajingan, mabok, kerjaannya minum minuman keras, sampahnya bulonya martini, vodka, AO, Manson, topi miring, brandy, whisky. Udah diam aja. Belum lagi narkoba, putau, sabu-sabu, petidin, amfetamin, simidin, sididin ditenggakin. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Mabok iya, ngobat iya, bunuh iya, merkosa iya, menjablay. Asal jadi bajingan tengik, nggak punya amal. Selamatkan ya Allah orang yang ketika di dunia tidak punya amal, jadi bajingan tengik, tapi pernah mengucap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir hayatnya mengucap kalimat la ilaha illallah masuk ke surga. Tapi kan susah, betul nggak? Betul nggak? Allah bisa karena biasa, maka biasakan lidah ini mengucap la ilaha illallah. Allah bisa karena bisa.
Orang mati itu tergantung kebiasaan yang dilakukan. Kalau biasa sholat malam tahajud, bisa mati lagi tahajud. Yang biasa sholat duha, bisa mati lagi sholat duha. Yang biasa baca Quran, bisa mati lagi baca Quran. Yang biasa zikir, bisa mati lagi zikir. Yang biasa ngaji, bisa mati lagi ngaji. Itu namanya mati husnul. Lagi sholat mati, amin apa? Lagi sholat mati, lagi sholat duha mati, lagi baca Quran mati, lagi zikir mati, lagi tahajud mati, pulang dari Semirat mati. Dikit amat yang ngawat amin. Rupanya mikir, ntar gue jawab mati. Tapi mati itu kan ya kalau sudah ajal. Kalau belum ajal yang nggak bakalan mati walaupun ucap mati. Betul? Jatuh dari gentung lantai 10 kalau belum ajalnya kagak bakal mati, Bu, paling gempor doang. Betul? Ya, tapi kan mati kan begitu, nggak tua nggak muda. Mati kan sebuah kepastian, betul? Sifatnya unik. Ya begitu kadang-kadang tuh. Malam asik ngobrol, tahu-tahu pagi berita terdengar di Masjid Nurul Falah, Haji Madun Jiun. Tahu Jiun enggak? Ya saudaranya Innalillah. Malam asik ngobrol, tahu-tahu pagi-pagi mati. Ini mah biasa. Kadang sore ngobrol, malam mati, biasa. Yang luar biasa, sorenya mati, malam ngobrol sama kita. Oh, yang luar biasa. Pernah belum nemuin begitu? Jangan memedi. Asal, Bu, Pak, persiapkan diri dengan iman. Bawa iman sampai insya Allah husnul. Tapi tergantung kebiasaan. Yang biasa ucap la ilaha, insya Allah lidah ini akan terasa ringan. Ketika sakaratul maut datang, kita ucap la ilaha. Kalau sudah mati, putus amal perbuatan, berpisah ruh dengan jasad. Jasad ini gak ada lagi harganya. Betapapun cantik, betapapun pangkat jabatan tinggi yang disandang, betapapun dia punya rumah megah, betapapun tampan rupawan, mati jasad berpisah, gak ada lagi harga dan nilainya, gak ada lagi orang sudi menyentuhnya. Apa dalilnya? Kata Bang Haji Roma Irama, kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, teroreng tong treng treng treng. Musik apa musik lu? Bantuin gua dong. Bisa musiknya? Pulang ya. Terusin ya. Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman, terputuslah. Jeng gitu musiknya tuh. Jawabin ya. Terputuslah pergaulan, terbujurlah sendirian, diri terbungkus kain. Penggemar juga. Kenapa itu kain putih dinamain kain kafan? Kenapa dah? Ada yang bisa jawab? Jawabannya karena kita tidak bakal tahu kapan kita bakal mati. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang bisa menjamin pulang dari masjid ini umur kita masih ada? Mati rahasia Gusti. Kenapa dirahasiakan? Supaya iman kita tetap istiqomah, ibadah kita tetap istiqomah, salat duha kita istiqomah, zikir kita istiqomah, ngaji kita istiqomah, salawat kita istiqomah, baca Quran kita istiqomah. Sehingga kalau malaikat maut datang menjemput kita,
maka kita udah siap dengan iman dan amal soleh kita. Ketika dicabut roh kita, berpisah roh ini, keluar dari jasad. Orang mukmin yang keluar dari jasadnya harum semerbak mewangi luar biasa. Dibawa malaikat ke langit pertama sampai langit ketujuh, dibawa lagi masuk ke jasadnya. Maka ketika itu barulah datang malaikat munkar bertanya tentang iman kita. Man rabbuka? Nggak usah diapal-apalin, belum mati diapalin itu pertanyaan. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun nabi. Biar nanti ditanya malaikat munkar bisa apal. Nggak bisa begitu. Yang jawab nanti amal kita, yang jawab nanti iman kita. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Hah? Nih ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Apa jangan-jangan terpesona memandang wajahku? Makanya mumpung masih sehat, umur dikasih, jangan sia-siaan kesempatan hidup yang cuma sekali. Sertakan iman dengan amal soleh, betul nggak? Banyak melakukan kebaikan. Memang begitu, kebaikan berat. Khuffatil jannah bil makari wa khuffatin nar bis syahawat. Kalau kebaikan pasti ada rintangannya. Kalau menuju ke neraka pasti enggak ada rintangannya. Betul enggak? Betul enggak? Makanya kata Roma begini nih. Dia terinspirasi. Ini sebuah hadis menginspirasi Roma bikin lagu. Lagunya begini. Nanti jawabin lagi ya Bu. Kalau mau melacur, hey, jawab ya. Hey, siap, siap. Nanti yang terakhir jawab begini. Ha, 5 kali, jangan lebih. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Yang benar. Monyet itu mah. Yang benar. 5 kali. Ulang. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. 5. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul. Ke neraka mahal banyak yang suka, betul tidak? Tapi ke surga murah banyak yang ogah. Mengerjakan sembahyang, jawab dong Bu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar. Mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan ke surga teramat murah, walaupun murah anehnya banyak yang. Ada nggak pengurus masjid di depan pintu? Begitu orang mau masuk masjid sholat, Bapak mau ngapain? Sholat, bayar. Ada nggak? Mau baca Quran bayar nggak? Modalnya cuma duduk. Baca Quran nggak pakai duduk boleh nggak? Asal jangan nyentuh Quran. Kalau Quran terjemahan boleh. Baca Quran nggak punya duduk dapat pahala nggak? 1 huruf dikasih Allah 10 kebajikan. Daripada ibu bengang-bengong, pelangak-pelongo, nggak karuan mikirin nasib, mendingan ibu baca Quran, surat-surat pendek yang ibu hafal, baca 1 huruf 10 kebajikan. Daripada pelangak-pelongo mikirin nasib. Betul nggak? Bengang-bengong. Baca Quran surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah berapa huruf kulhu? Itu 1 huruf 10 kebajikan. Tambah lagi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, 1 huruf lagi 10 kebajikan. Bu, baca lagi yang ibu sudah hafal. Itu pahala daripada bengang-bengong. Betul nggak? Betul nggak? Sambil nungguin dagangan, HP aja yang dimainin.
Bagaimana orang datang beli? Baca Quran. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza qara'ta sawfa ila rabbika. Sambil nunggu dagangan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini enggak dagangan sepi. Ada nggak yang begitu? Kebanyakan. Betul. Betul. Coba sambil nunggu dagangan, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Salawat Jibril baca mendatangkan rezeki. Alam Nasr baca itu pakaian orang dagang. Kalau dibaca laris dagangan. Ya Bu, ya Bu, ya Pak. Isi hidup dengan amal Kalau udah mati udah nggak bisa apa-apa, betul. Mudah-mudahan mati kita husnul, mati membawai, sertakan iman dengan amal Amal soleh itu apa Ustaz? Satu perbuatan yang secara syar'i dianggap baik. Perbuatan bisa dianggap baik kalau manfaat. Buat siapa? Diri kita dulu. Allah perintah kita sholat bukan untuk Allah, buat kita. Ya Bang? Ya Bang? Allah perintah kita puasa bukan untuk Allah, buat kita. Allah sedekah, Allah perintahkan kita sedekah, perintahkan kita berbuat kebaikan. Allah nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah, karena kita bakal amal soleh itu yang nanti menyertai kita, mampu menerangi alam kubur kita. Kuburan itu kan sempit, ukuran cuma 2x1, betul enggak? Bapak punya duit, beli tanah selebar jagat, silakan beli. Tapi ingat, yang kepake nanti bapak mati cuma ukuran 2x1. Beli mobil mewah, harga miliaran, 10 mobil, 20 mobil, merek macam-macam, Fortuner, Pajero, Alphard, macam-macam, Lamborghini, Ferrari, harga puluhan miliar, beli silakan. Tapi nanti mati, nggak ada orang kaya sekaya apapun mati jenazahnya dibawa pakai mobil Ferrari, nggak ada. Tetap aja yang bawa jenazah orang kaya itu mobil yang berbunyi nguing 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 nguing, mereknya ambulans. Betul dia, betul dia. Bukan Alphard, bukan Lamborghini, bukan Ferrari, sekaya-kayanya tetap yang angkut jenazahnya nguing nguing nguing, mereknya ambulans. Ya Cek, ya Cek, cemimin codah. Hasan, Hasan. Nah, tuh yang kedua panggilan Nasrani. Satu lagi. Yang ketiga panggilan dunia. Nenek-nenek tua gambaran dunia. Dunia ini makin tua makin indah, makin tua makin cantik, dipoles dengan segala macam keindahan, betul. Dulu tempat jin buang anak saking sepinya, sekarang dibangun rumah dan villa di mana-mana. Jadi jadi tempat buat orang bikin anak. Lah iya Bang. Betul. Betul. Dibangun gedung-gedung tinggi mencakar langit. Iya enggak? Semakin tua semakin indah. Makanya gambarannya nenek-nenek tua tapi kece. Nabi enggak peduli panggilan gambaran dunia. Umatnya sudah tergila-gila dengan dunia. Apa itu dunia? Asal kata dana yadnu dunuhun, artinya dekat, bisa berarti daniun, artinya hina. Orang yang terlalu mencintai dunia masuk ke hati, orang itu hina dalam pandangan Allah. Isinya dunia cuma 3: harta, tahta, wanita, tambah satu lagi kuota. Iya Bang, betul, betul. Kalau dulu kan cuman harta, tahta, wanita, sekarang nambah kuota gara-gara HP. Dan kita kalau punya HP nggak ada paketnya, kita kayak orang bego, kelagak-kelegek. Betul nggak? Betul nggak? Iya. Makanya HP jadikan ibrah. Ketika punya HP mau lobet batuknya, buru-buru, nggak ada paketnya, buru-buru nyari phone. Nggak ada duit kuat minjem. Iya nggak? Iya nggak?
Nah, iman juga begitu. Kalau kita sadar iman kita sudah mau robek, buruk-buruk cas. Dengan apa? Salat yang 5 waktu, tambah salat yang banyakin baca Qur'an, duduk zikir kepada Gusti, duduk dengan ulama, hadir di majelis taklim, ngeces iman, ngeces. Tapi kan sekarang ya lagi-lagi itu HP jadi godaan, betul. Dikit-dikit ape, mau makan ape, lagi makan, habis makan, mau mandi, lagi mandi, habis mandi, di kendaraan, di kantor, di pasar, di pengajian, lagi goblok lu, ape juga. Astaga. Emang HP tuh kadang-kadang bisa jadi namanya setan gepeng. Nah, ini setan ini. Gepeng. Kan belum pernah kita lihat setan bulat. HP. Ada nggak HP bulat? Gepeng. Ini namanya setan. HP setannya ikut main HP. Gara-gara HP setan ikut main HP. Hansip lewat kober. Duduk itu setan di atas kuburan bari main HP, dilihat sama Hansip, rambut panjang, baju putih. Hansip teriak, siapa kamu? Setan. Ngapain main HP di atas kuburan? Di dalam gak ada sinyal. Itu kata setan. Setan zaman now. Betul. Nabi nggak peduli panggilan dunia, tapi umatnya sudah banyak yang tergila-gila dengan padahal dunia cuma sebatas umur, betul nggak? Siapapun makhluk yang ada di muka bumi satu saat pasti bakal mati. Dunia akan hancur bila kiamat kubra datang. Sekarang sudah muncul kiamat kecil, angin topan, gunung meletus, banjir di mana-mana, tanah longsor, pesawat nyungsep, kereta anjlok. Kemarin Banten banjir luar biasa, betul. Astaga. Alhamdulillah. Bu, Pak, waspada akhir zaman. Jangan sampai iman kita digoroti oleh iblis laknatullah, betul tidak? Karena begitulah misinya setan. Setan itu misinya adalah untuk menanamkan permusuhan di hati manusia, dan kita dibuat berpaling dari Allah, meninggalkan sholat. Makanya sekarang ini sholat banyak diabaikan. Itu karena godaan setan. Kata Allah begini dalam Quran, Faqalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Kata Allah, sesudah mereka ada kaum pengganti yang jelek, yang mereka itu melalaikan sholat, memperturutkan nafsu, pasaufa yalqawna ghayya, kelak mereka akan menemui kesesatan. Menurut Syekh Wahab bin Munabih, bahwa al-ghayy itu adalah sebuah sungai yang ada di bawah jurang neraka yang paling bawah, airnya panas, mendidihnya luar biasa. Buat siapa itu sungai yang ada di bawah neraka? Buat orang yang ketika di dunia meninggalkan dan melalaikan sholat. Buat orang yang suka memperturutkan nafsu. Dalam diri ada nafsu, betul. Saya tanya, ibu punya nafsu enggak? Ibu punya nafsu enggak? Nafsu apa? Makan. Pasti jawabannya itu. Enggak salah ibu-ibu kalau jawab nafsu makan, karena memang ada nafsunya. Apa namanya? Nafsu malhamah. Ini urusannya perut. Orang kalau sudah dikuasai nafsu malhamah, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan. Kalau sudah dikuasai nafsu malhamah, yang dimakan tak peduli, mau halal, mau haram, mau subhat, yang penting, sing penting betul sebab, sing penting perut kenyang, betul. Kalau sudah dikuasai nafsu malhamah, yang dimakan bukan cuma nasi, kabel dimakan, semen dimakan,
Yang diminum bukan cuma air, solar dimakan, diminum, betul nggak? Betul kagak? Astag, dikit-dikit makan, gajian makan, reunian makan, rumah teman makan, jalan-jalan makan, dewek-dewek makan, lagi ngumpul makan, apapun makanannya, teh sosro minumannya. Biasa, mana tehnya? Nggak ada teh. Pak, punya nafsu? Nafsu apa? Malhamah. Pakailah bukan rok. Kalau rok marhamah, janda di kampung saya. Kalau sudah nafsu makan ini menggebu-gebu perutnya, muncul nafsu yang kedua, lawamah. Apa? Sifatnya apa? Males. Jangan heran kalau di antara kita ini kadang-kadang sering malas, betul tidak? Bapak pernah nggak mau sholat ngerasa malas? Bukan pernah lagi, emang keseringan. Betul? Betul? Mau sholat malas, zikir malas, ngaji Quran malas, sholat doa malas, tahajud apalagi tahajud mah. Udah bangun melek mata, masuk kamar mandi, angkat rok, balik lagi. Sebut apa? Bangga apa kencing, amit-amit. Mending kencingnya nggak berisik. Di sana bapak-bapak jujur Pak jawab. Bapak suka bangun malam Pak? Yang mana yang bangun? Dijawab Allah, cuma dari setes air mani yang hina. Buat apa dicipta? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah menyembah kepada Allah. Untuk apa kita dicipta? Kemana kita akan kembali? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah mengenal diri, maka pasti kita tidak akan pernah punya sifat som. Kenapa? Cuma dari air mani kita dicipta oleh Allah. Jangan pernah sombong. Sesombong apapun, ujung-ujungnya pasti bakal mati. Siapapun yang di dunia ini, ujung-ujungnya pasti bakal. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden mati, Bapak Raden mati, Pak Gubernur mati, tukang bubur mati, Pak Insinyur mati, tukang sayur mati, wali kota mati, tukang paya mati, Pak Bupati mati, tukang patri mati, Bapak Camat mati, tukang tomat mati, Bapak Lurah mati. Lurah dah, lurah. Lurah dah. Ada. Merah dah. Bapak Lurah. Pelan-pelan. Wakil Lurah. Bapak RW. RW mana RW? RW. Tukang kue. Bapak RT, tukang netek. Ibu-ibu, bapak-bapak, kiai-kiai, jaga tingkir, belakangan. Jagoan kan matinya belakangan. Dan mati belakangan ya kagak enak. Siapa yang mandiin, siapa yang nguburin, siapa yang gotong, ilok jalan dewek. Saya singkat, inti dari Isra Mi'raj adalah turun perintah mula-mula 50 waqt, akhirnya 5 waqt. Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Siapa yang jaga sholat 5 waktu beserta di jamaah, beserta berjamaah, maka nanti sholat itu di akhirat
bakal jadi cahaya, menjadi bukti dan penyelamat. Tapi siapa orang yang tidak menjaga salat 5 waktunya, maka tidak akan menjadi cahaya, tidak akan menjadi penyelamat dan bukti buat dia. Dan nanti yaumul qiyamah dikumpulkan Ma'qul bersama Qul bin Aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min kita banyak minta ampun kepada Allah. Salat jangan tinggalkan. Ini merupakan salah satu ibadah yang sangat sakral, dan ini merupakan ibadah vertikal antara kita dengan Allah. Ketika turun perintah, ada dialog Allah dengan Rasul. Begitu bersujud berjumpa Allah, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan salam penghormatan, at-tahiyatu lillah wassalawat wathayyibat. Ketika memberi salam penghormatan kepada Allah, Allah pun menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan atas engkau wahai kekasihku Nabi Muhammad, dan kesejahteraan atas engkau. Ketika terjadi dialog Nabi dengan Allah, malaikat seluruhnya ikut menyaksikan dan ikut berucap, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan juga atas kami Allah dan atas hamba-hambamu yang soleh. Maka jangan kita berani-berani melalaikan sholat. Jangan sampai kita berani meninggalkan sholat. Ingat, di dalam sholat ada berbagai macam doa. Betul tidak? Rabbi firli warhamni wajbuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 macam doa. Maka ketika baca itu jangan sampai kita enggak khusyuk. Yang khusyuk bacanya Rabbi firli warhamni wajbuni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kadang-kadang mempengen doa ngomong malaikat tidur deh, apa lu kata. Ayo jaga sholat kita, perbaiki ibadah kita, sertai dengan ilmunya. Kalau sholat ada ilmunya, rapi dari mulai diri diajarkan fikih, jempol kaki lempeng ada kiblat, renggang kaki sejengkal. Ini fikih yang ngajarin kita. Enak. Ada orang sholat gak pakai ilmu, pakai kamu gitu. Apa bersepi? Betul tidak? Takbir pun andai kata pakai ilmu, rapi takbir. Allahu Akbar. Coba orang gak pakai ilmu takbir, asal-asalan. Allahu Akbar. Saya pernah nemuin orang sholat sebelah saya ketika mampir mau ceramah di salah satu masjid. Orangnya tinggi hitam gede, takbir angkat tangan sampai tinggi banget. Allah. Demi Allah bukan ngarang, ngalamin saya nemuin orang sholat begitu. Nggak ada kitab sholat. Kita berupaya jaga sholat kita yang khusyuk, tapi model kita emang kagak bakalan khusyuk. Sholat takbir takbir hati apa baik diingat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Utang numpuk banget ya Allah. Hidup begini-gini aja deh. Pusing alimnya Allah. Allahu Akbar. Motor nunggak 3 bulan. Jangan keluar ditarik mampun sudah. Bahaya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi perasaan gua ke pasar bawa duit cepet, beli kangkung, beli bayam, beli tempe sama telur. Sisanya ada 55.000. Kemana gua taruh? Ya tadi ada yang begitu. Betul kagak? Ada yang sholat matanya ngayap, mentang-mentang sholat di masjid, masjidnya bagus, dindingnya bagus, atas lantainya bagus, sholat mata ngayap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Najis salah. Kadang sholat kadang nggak ngerti ilmunya. Sebelum sholat makan ada yang nyempil di gigi. Waktu kumur-kumur nggak keluar, begitu sholat Fatihah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
batal. Batal. Lagi asik sholat nyamuk nempok, pak. Batal. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Batal. Allahu Akbar, pantat gatal. Goblok. Boleh garuk asal pakai ilmu. Garuk lebih 3 kali berturut-turut batal. Bu, nih saya kasih ilmu. Pan kadang-kadang enggak siapa nih Maya ya. Pernah nggak kita kali sholat nih? Sholat zuhur 4 rakaat, rakaat terakhir pengen kentut. Pernah kagak? Kagak nahan itu pengen kentut. Itu kan kita mikir ya. Kita batalin udah 4 rakaat, kita tahanin panas dingin. Betul kagak? Betul nggak? Ya tahiyat kan panjang. Nih ilmu nih. Kalau memang lagi sholat johor, rakaat keempat pengen kentut. Ya Bu ya. Begitu tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Lepas tuh kentut pelan-pelan. Sah. Nggak usah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Nggak usah kelamaan. Begitu sholawatul ibadah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Prepet. Tapi kalau udah salam ke kanan, kentut dilepas, jangan salam ke kiri lagi. Kalau salam ke kiri, artinya masih dalam keadaan sholat. Jadi sholat kita batal. Ya paham ya? Paham ya Bu? Bu, apaan? Kentut. Masya. Ya kita jaga 5 waktu. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, kita diberikan keberkahan. Dan mudah-mudahan bangsa kita, negara kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan diturunkan pemimpin-pemimpin yang iman bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita jauh dari bala, jauh dari musibah, diangkat penyakit, jauh dari wabah apapun namanya. Mudah-mudahan gak ada lagi virus-virus ya Bu ya. Kemarin corona aja 2 tahun udah ngap-ngapan kita. Jadwal ceramah mampu semua. Ada ceramah-ceramah, ada sih ceramah cuman urusan proyek tanah merah doang. Acaranya 3 hari, 7 hari, 14 hari, 100 hari, haul dah. Itu kayak pasaran turun. Corona 2 tahun. Gara-gara nenek-nenek doanya tuh. Datang RT sama bininya. Assalamualaikum Nek, ini sembako dari corona. Lah nenek-nenek nyaut, iya dan Neng, gua doain mudah-mudahan corona sehat, panjang umur. Lah 2 tahun corona. Lah corona udah mendingan, emaknya datang Omikron. Gila kan. Kacau. Mudah-mudahan kita sehat, amin. Diberi kekuatan iman sehingga kita mati husnul. Yuk Fatihah, kita mohon kepada Allah sama-sama, semoga hajat kita diijabah. Semuanya kita mohon, Bu, semoga saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakit kita oleh Allah, dijauhkan dari bala musibah, bencana, fitnah dunia dan akhirat. Orang tua yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang sudah sehat mudah-mudahan tambah sehat, dan anak-anak kita yang sedang belajar mudah-mudahan sukses dalam cita-citanya. Mudah-mudahan suami kita yang sedang berusaha, bekerja, berjihad di jalan Allah selamat di mana-mana, pulang-pulang bawa rezeki yang barokah. Ibu-ibu mudah-mudahan jadi istri-istri yang soleha, istri soleha semua nih. Kelihatan dari raut wajahnya terang-terang. Kenapa terang? Lampunya terang. Mudah-mudahan insya Allah sehat, mudah-mudahan soleha semua. Doain juga kiai-kiai ya biar sehat, panjang umur, ulama-ulama, para habaib. Dan mudah-mudahan juga doain saya biar jadi dai yang istiqomah. Juga doakan istri saya, bini baru, biar sehat, jadi istri yang soleha, amin ya robbal. Biar ilmunya manfaat. Sekarang udah nggak di kedokteran lagi. Saya bilang mama berhenti jadi dokter, dampingin papa ceramah, tapi tetap nerima pasien, bisa medis dan non medis.
Kemarin ngobatin orang gila, saya ikut dan saya antar 13 tahun gila. Sono sini berobat gak sembuh, rumah sakit jiwa gak sembuh. Datang saya, nyampe sono yang gila marah-marah, galak, emaknya dipukul, dicakar, diludahin, ditamparin. Bini saya refleks, lihat yang gila begitu, tangannya refleks, dipukul, ditampar tuh yang gila. Ditampar yang gila, pingsan. Begitu pingsan, nggak lama sadar, bangun, akhirnya sembuh. Disuruh minta maaf sama maknya, minta maaf, diajak ngobrol, nyambung, cuman ditampar doang, sembuh dengan ridho Allah. Makanya saya sama bini yang ini Pak, rada-rada ngeri Pak. Orang gila 13 tahun ditampar sembuh. Lah kalau saya ditampar bisa gila. Mama baik-baik ya Ma. Apa nggak macem-macem kok Ma. I love you full Ma. Doain biar sehat, amin ya robbal alamin. Insya Allah. Ala hadihina wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan ada umur, ada sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa Bu, Pak, banyak-banyak doa zikir kepada Gusti di akhir zaman, perkuat keimanan insya. Amin ya rabbal. Wa minan bantangan bihi nafilatan laka ansana ayyada'ataka bangun seperti malam sholat tahajud, Allah jamin diangkat derajat kita insya. Mudah-mudahan insya Allah mati kita husnul khatimah. Terima kasih. Buah kedondong dibolak-balik biar rambut rada gondrong jadi mubalik. Buah kedondong digoyang biar rambut gondrong, yang penting mas sembahyang. Mendingan gondrong bisa ceramah, bisa ngaji daripada pala botak ngebecus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik ke loteng. Siapin plastik, kalau berkat udah ada langsung bungkus. Nanti saya pulang saya teng-teng. Ini bukan bilangin panitia, umat ngingetin aja. Nah, kalau nggak diingetin berkat lupa, amplop lupa. Saya pernah ceramah di Depok, panitia lupa masih amplop. Selesai ceramah ke mobil nonong, dewek-dewek enggak deh ngasih apa-apa. Padahal saya ke mobil jalan udah pelan-pelan, kagak inget juga panitia. Sampai saya duduk di mobil, saya bilang, Pir, jangan jalan dulu Pir, kita tungguin. Dan tahu panitia inget kagak? Kagak inget juga Pak. Akhirnya baru pulang muter tasbih, saya zikir, ya Allah, ingetin apa? Ingetin ya Allah, ingetin. Alhamdulillah inget panitia. Dari Depok naik motor, nyampe rumah jam 3 pagi, ngetok pintu, saya kirain mau medi Pak. Pas buka pintu cium tangan, maaf Pak Kiai tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustaz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Aturan mau ngasih 4,5 juta, dia tambahin jadi 5 juta. Alhamdulillah, gara-gara lupa 5 juta. Alhamdulillah, gara-gara lupa 5 juta. Gara-gara lupa 5 juta. Awas ini berapa? Insya Allah berkah, amin ya rabbal. Sekian, terima kasih, mohon maaf bil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.